Beli dua ini ya, anak dua ini ya, yang beli ini. Itu pakai air. Itu untuk mandi apa untuk apa air itu? Iya. Hah? Untuk mandi apa? Untuk apa itu? Airnya itu air kobokan itu. Sahabat Ewasila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ini, beli berapa ini? Beli dua tak? Beli tiga. Masih belum panas sih. Kata saya masih dingin. Ini ya baru ya. Tapi itu. Ini yang sudah panas ini. Enggak langsung nih, cetak ini dipasang ini adonannya. Panas sudah. Enggak ya, di kertas gosok itu. Udah ya. Pakai minyak, enggak pakai minyak. Pakai ya. Kalau ini yang ini yang apa? Anti lengket kan? Anti lengket ya. Kalau bukan anti lengket dikasih air gini langsung lengket. Kan kebanyakan kalau apa seperti wajan ya. Wajan teflon gitu. Nah, ini diputer ini. Satu putaran. Nggak balik ke ini, nah itu bolong ini. Ini tebal ini 2 putaran ini. Tapi kalau kurang panas tipis jadinya. Kalau sore jual kemana? Madrasah? Madrasah. Malam tidur. Oh tidur ya, agak mana-mana. Mulai pagi sampai sore aja ini. Enggak sampai malam. Kalau malam-malam waktunya istirahat. Kecuali kalau jualan malam, khusus malam. Biasanya di keramaian kalau malam-malam ini. Di pasar, di pinggir jalan kalau malam-malam sore-sore. Itu apa? Pakai coklat ini sama sele ini. Pakai sele lagi nih. Double ini, enggak pakai misis ini. Ya misis lagi. Enggak pakai misis. Cuman coklat sama sele. 3.000. 2.000. Oh 3.000. Murah ini 3.000 ini. Murah meriah. Sudah dapat krepes pakai sele sama coklat. Orangnya nggak mau misis, cuman maunya coklat sama sele. Ini masih ya, nunggu berapa menit ini? Ya, 1 menit ya, nggak lama ya. Sebentar lagi ini udah masak ini. Ini masih belum Nah itu udah dicoba-coba ini. Coba. Iya, kalau udah apa itu gak mudah apa itu agak ringan, apa itu di cukitnya itu baru itu matang. Ini masih agak lengket ini. Udah paham orangnya ini. Nah, kalau udah paham, kalau masih lengket itu masih belum masak ini. Nanti kalau lepas sendiri sudah hancur nanti. Kalau lepas sendiri hancur terlalu kering udah. Terlalu kering. Keriput udah. Ini masih belum ini. Masih belum masak ini. Oh, ini kata hancur. Iya. Oh, ini agak mudah. Nah ini. Kalau lengket tadi belum masak ini. Cirinya itu, salah satu cirinya ini. Dari warna bisa, dari
apa itu angkatan apa itu kalau mau diangkat itu Malam tidak berangkat ya, libur. libur. Ini yang beli nih. Ini kok anu nih banyak lagi nih di jok kita barusan ini. Oh, penuh lagi nih adonannya ini. Oh iya, laris manis mulai tadi nih. Ambil apa? Coklat. Ini coklat. Kasih sele, coklat sele. Wah, anu selenya encer ya, enggak di anu ya, enggak dioles-oles itu juga. Biasanya kan dioles juga ini selenya ini. Ini cukup dimancurkan saja ini, enggak dioles. Oh, sobek itu. Sobek ini terlalu keras ini. Oh iya terlalu keras juga, terlalu panas ini. Terlalu lama ya. Masaknya terlalu lama ini. Memangnya tadi itu apa ini ada agak itu sanksi orangnya apa seli apa anu gitu akhirnya itu hancur aja kepanasan itu yang satunya ini. Oh salah alamat ini masa belum ini ya belum ini masih ada putihnya itu ini tinggal satu atau nyanya bawa dari rumah Pak atau anu buat racik di jalanan nih di rumah ya lo gak bisa kalau anu langsung ini jadi Di rumah. oh di rumah sendiri oh dijatah dari rumah ya. Ikut jerakan kan enggak sendiri ya kata saya ikut jerakan ini. Iya ini buat sendiri orangnya usaha sendiri modal sendiri nih serba sendiri semua ini mandiri nih belajarnya itu belajar mandiri nih kalau dulu belajarnya itu sulit cari orang yang anu itu yang mau Sekarang banyak. mengajari itu dan sekarang banyak zamannya udah zaman informasi kan ini mau beli juga ini katanya ini iya ini mau beli katanya aduh anu banyak habisnya coklat ya kalau coklat semua ini sama misis tapi misis ini kan anu gak terlalu doyan anak sini coklat aja yang doyan sama sele jarang pakai sele coklat aja bukan anu ya susu kalengan itu coklat kalengan itu beli dua ini ya anak dua ini ya yang beli ini itu pakai air itu untuk mandi apa untuk apa air itu iya untuk mandi apa untuk apa itu airnya itu air kobokan itu Silakan like, comment, subscribe. Sahabat kuliner Al-Wasilah, sedikit kami jelaskan tentang masalah mandi wajib, sunnah, dan lain-lain yang wajib kita pahami terutama bagi para putra dan putri remaja yang menginjak masa balik ataupun seorang mulaf yang kami tip dari berbagai sumber. Mandi wajib bukanlah hanya sekedar bersih-bersih badan dari segala macam bentuk kotoran dan najis atau menghangatkan dengan mandi air hangat atau menyegarkan badan karena cuaca panas dan lain-lain. Akan tetapi mandi wajib dalam syariat Islam yaitu mandi yang harus diniatkan untuk menghilangkan hadas besar. Syekh Izzuddin Abdussalam rahimahullah mengatakan tujuan niat adalah membedakan antara ibadah satu dengan kebiasaan atau membedakan tingkatan ibadah sewaktu melakukan ibadah dengan adat atau kebiasaan. Hal itu ada beberapa contoh. Salah satunya adalah mandi karena mendekatkan diri kepada Allah seperti mandi janabat untuk menghilangkan hadas besar. Dengan mandi lainnya yang tujuannya untuk mendinginkan badan, membersihkan badan, mandi biasa dan menghilangkan kotoran tubuh. Ketika ada kemungkinan antara maksud ini
maka harus dibedakan antara tujuan pendekatan diri kepada Allah dari apa yang tujuannya untuk kepentingan seorang hamba itu sendiri. Itulah kam. Jadi tujuan utama mandi wajib yaitu untuk mensucikan diri dari hadas besar, baik setelah haid atau ketika junub dan lain-lain. Menurut Syekh Asy-Sya'di, yang dimaksud dengan junub adalah keluar sperma, baik dengan hubungan intim atau selainnya. Termasuk juga di sini yang menyebabkan mandi wajib adalah melakukan onani atau al-istimna, yaitu mengeluarkan sperma dengan tangan. Menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah, hukum onani itu adalah haram. Namun para ulama sepakat kalau mengeluarkan sperma dengan tangan istrinya sendiri dibolehkan. Dalil yang menjadi dasar hukum mandi wajib bagi orang yang junub adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fatahharu. Sadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hal-hal yang menyebabkan kita harus mandi wajib diantaranya yaitu di samping sebab keluarnya sperma seperti yang disebut di atas, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar atau tidur, melakukan hubungan intim dengan pasangan suami istri yang disebut junub, juga ketika setelah selesainya masa atau menstruasi atau juga nifas telah berakhir, dan juga seseorang yang meninggal dalam keadaan Islam. Berikut adalah 6 hal yang diharamkan bagi orang yang sedang dalam keadaan junub. 1. Salat. Sesuai hadis dari Ibnu Umar rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah diterima sholat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari hulul atau harta haram. Hadis riwayat Muslim nomor 224. 2. Haram melaksanakan tawaf. Orang yang junub tidak boleh melakukan tawaf sesuai dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaf mengelilingi Ka'bah itu seperti sholat. Namun dalam tawaf kalian boleh berbicara. Barang siapa yang berbicara ketika tawaf, hendaklah ia bicara dengan perkataan yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. 3 dan 4. Yaitu haram bagi orang yang junub memegang mushaf dan membawanya. Dilarang menyentuh mushaf bagi yang berhadas juga membawanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. Sadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali engkau dalam keadaan suci. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Beliau mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. 5. Haram bagi seseorang yang junub yaitu berdiam diri di masjid. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 43.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiris sabili hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Jumhur ulama yaitu melarang orang junub berdiam lama di masjid. 6. Haram bagi orang yang junub membaca Al-Quran. Para ulama 4 mazhab sepakat bahwa haram bagi orang yang junub membaca Al-Quran. Dalilnya adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW tidaklah melarang dari membaca Al-Quran sedikit pun juga, kecuali dalam keadaan junub. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Abu Ya'la dalam musnadnya Husain Salim Asad menyatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Juga pendapat jumhur ulama orang junub hendaklah tidak membaca sedikit pun dari Al-Quran hingga ia mandi junub. Bagi wanita yang haid boleh membaca Al-Quran, itu hukum asalnya. Sampai ada dalil yang menyatakan wanita haid haram untuk membaca Al-Quran. Yang tepat dalil tegas mengenai larangan wanita haid membaca Al-Quran tidak ada. Adapun mengkiaskan atau penyamaan terhadap orang junub tidaklah tepat, karena antara wanita haid dan orang junub ada perbedaan. Sebagaimana ulama menyatakan boleh bagi wanita haid membaca Al-Quran jika ada kebutuhan, seperti karena sudah punya rutinitas atau ia adalah pengajar Al-Quran. Namun yang paling tepat adalah wanita haid masih boleh membaca Al-Quran secara mutlak. Berikut 10 hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid, yaitu sholat, 2 tawaf, 3 dan 4 menyentuh mushaf dan membawanya, 5 berdiam diri di masjid, 6 membaca Al-Quran, 7 puasa, 8 talak, 9 melewati masjid jika takut mengotorinya, dan 10 istimta atau berjumbu di sekitar daerah antara pusar dan butut. Dalam pelaksanaan haji dan umroh bagi jamaah wanita kebanyakan sudah minum obat-obatan untuk antisipasi atau pencegahan datang bulan atau haid untuk kelancaran ibadah agar tidak keluar darah haid. Bagi seorang wanita selain darah haid dan nifas, ada juga darah istihadah yang juga bisa keluar dari kemaluan kaum wanita. Darah ini keluar bukan karena melahirkan, juga di luar siklus bulanan. Misalnya pada
periode yang ditetapkan sebagai darah haid telah terlewati. Namun darah masih tetap keluar atau darah keluar pada saat yang seharusnya masa suci. Istihadah ini tidak sama dengan haid atau nifas, sehingga wanita yang mengalami istihadah dihukumi sama seperti wanita suci. Namun ketika mereka ingin wudhu, maka wajib hukumnya untuk mencuci bekas darah dari kemaluannya dan menahan darahnya menggunakan kain, kapas atau pembalut. Sesuai dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda kepada Hamnah radhiyallahu anha, "Aku beritahukan kepadamu untuk menggunakan kapas karena dia mampu menyerap darah." Hamnah radhiyallahu anha berkata, "Darahnya lebih banyak dari itu." Beliau menjawab, "Gunakan kain." Hamnah berkata lagi, "Darahnya lebih banyak dari itu." Nabi SAW kembali menjawab, "Gunakan penahan." Juga bagi wanita yang istihadah harus tetap melaksanakan kewajiban sholat, puasa, dan boleh berhubungan intim dengan suami. Sesuai dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah binti Abu Hubais telah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang mengalami istihadah, sehingga aku tidak bisa suci. Haruskah aku meninggalkan sholat?" Maka jawab Rasulullah SAW, "Tidak, sesungguhnya itu berasal dari sebuah otot dan bukan haid. Jadi apabila haid itu datang, maka tinggalkanlah sholat. Lalu apabila ukuran waktunya telah habis, maka cucilah darah dari tubuhmu lalu sholatlah." Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sifat darah istihadah itu berbeda dengan darah haid. Darah istihadah biasanya berwarna merah segar, sementara darah haid gelap dan beraroma tak sedap. Sedangkan cara menghitung istihadah menurut mazhab Syafi'i, istihadah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip utama, yaitu darah haid terputus dan keluar lagi. Jika darah haid keluar pada hari pertama, lalu terputus, dan kemudian darah haid keluar lagi, semua masa darah ini dianggap sebagai satu periode haid. Ini berlaku asalkan seluruh rentang waktu dari awal darah pertama hingga akhir darah kedua tidak melebihi masa maksimal haid, yaitu 15 hari. Kemudian keharusan darah pertama selama minimal sehari semalam. Darah pertama yang keluar harus minimal 1 hari semalam sebelum terjadi periode terputus. Ini berarti jika darah pertama yang keluar hanya beberapa tetes atau kurang dari sehari semalam, maka periode haid yang terjadi setelahnya tidak dianggap sebagai haid. Berikutnya periode terputus di tengah-tengah masa haid. Jika ada periode darah haid yang terputus dalam rentang masa di antara dua periode darah haid, misalnya darah haid keluar di tanggal 1 sampai 4, terputus di tanggal 5 sampai 7, dan keluar lagi di tanggal 8 sampai 12, maka seluruh rentan waktu dari tanggal 1 hingga 12 dianggap sebagai periode haid. Berikut cara melaksanakan sholat bagi wanita istihadah. Terlebih dahulu wudhu istihadah ada niat yang dapat dibaca bagi wanita, yaitu nawaitu fardul wudhu'il istibahati sholati lillahi ta'ala. Aku niat fardunya wudhu untuk diperbolehkannya sholat karena Allah Ta'ala. Sebelumnya membersihkan daerah kemaluan lebih dulu, kemudian tutupi dengan kain di atas kapas atau agar berhenti menetes keluar.
Kemudian segera laksanakan sholat. Jika tidak bergegas maka cara yang dikerjakan sebelumnya dianggap tidak sah. Wudu istihadah dianggap batal jika keluar dari waktu sholat dan keluar hadas lain selain istihadah. Tentang sholatnya wanita yang sedang haid dan nifas, Imam Nawawi rahimahullah berkata, kaum muslimin sepakat bahwa wanita haid dan nifas tidak wajib sholat dan tidak wajib puasa pada saat haid. Mereka sepakat bahwa qada sholat tidaklah wajib. Mereka sepakat bahwa qada puasa itu wajib. Para ulama berkata bahwa perbedaan antara sholat dan puasa adalah sholat yang mesti diqada itu banyak, maka berat untuk diqada. Beda dengan puasa yang wajib hanya setahun sekali. Haid itu bisa terjadi sehari atau 2 hari. Juga diterangkan dalam kitab fikih As-Sunnah di An-Nisa karya Abu Malik Amal Ibnu Syed Salim. Para ulama telah berijma bahwa kewajiban sholat gugur bagi wanita haid, sehingga ia tidak perlu menggantinya ketika telah suci. Pendapat ini turut dijelaskan dalam Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi, Al-Muhalla karya Ibnu Hazm. Dalilnya para ulama terkait hal ini adalah hadis dari Mu'adz, bahwasannya seorang wanita bertanya kepada Aisyah, apakah salah seorang dari kita harus mengganti sholatnya jika ia telah suci? Maka Aisyah bertanya, apakah engkau dari golongan hurriyah? Kami juga mengalami haid pada masa Nabi SAW dan beliau tidak memerintahkan kami untuk melakukannya. Atau Aisyah berkata, dan kami tidak melakukannya atau mengqadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun demikian, seperti yang dijelaskan di atas bahwasannya wanita haid dan nifas tidak wajib mengqada sholatnya, akan tetapi ada ketentuan khusus yang membuat wanita haid wajib mengqada atau mengganti sholatnya. Hal ini berkaitan dengan waktu keluarnya darah haid. Seperti yang telah dijelaskan dalam kitab yang sama, apabila seorang wanita mengalami haid sebelum waktu asar, sementara ia belum menunaikan sholat zuhur, maka di saat suci ia harus mengganti sholat zuhurnya yang belum ditunaikan. Tentunya dalam masalah ini wanita tersebut masih memiliki kewajiban sholat dan ia harus menggantinya selama sholat itu telah masuk waktunya. Ringkas kata, seorang wanita tiba-tiba keluar darah haid di waktu sudah masuk waktu sholat, baik di awal atau di pertengahan waktunya sholat, baik zuhur ataupun isya atau yang lainnya. Akan tetapi ia belum sempat sholat, padahal ia bisa sholat seharusnya karena ia masih keadaan suci. Maka sholat yang ditinggalkan atau yang belum sempat ditunaikan itulah yang harus diqada apabila sudah selesai haidnya. Seperti halnya ketetapan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa perempuan jika mendapati awal waktu sholat dan dia bisa sholat seharusnya, lantas haid, maka nanti jika suci dia wajib qada. Yahya bin Syaraf An-Nawawi Al-Majmu'. Juga yang berikutnya, cara mengqada sholatnya wanita setelah haid yang dijelaskan dalam Al-Fatawa juga dikatakan, oleh karena itulah maka jumhur ulama seperti Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa apabila seorang wanita suci dari haidnya di penghujung siang, wajib baginya untuk melaksanakan sholat zuhur dan asar sekaligus. Dan apabila ia menjadi suci di penghujung malam, wajib baginya untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya sekaligus, sebagaimana yang dinukil dari Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas.
karena di saat mempunyai uzur kedua sholat tersebut memiliki waktu yang sama imbuhnya. Untuk mensucikan diri dari hadas besar atau junub sesuai topik pembahasan kita kali ini, yaitu dengan cara mandi wajib atau mandi hadas besar. Perintah untuk mandi wajib sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fatahharu. Sadaqallahul adzim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dalam keadaan yang tidak memungkinkan atau karena adanya hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, kita diperbolehkan untuk menunda mandi wajib. Adapun di antara dalil yang menjadi dasar kebolehan beraktivitas sebelum mandi junub, yaitu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Aku bertemu Rasulullah dan aku pada saat itu dalam keadaan sedang junub. Lalu beliau menggandeng tanganku, maka aku berjalan bersama beliau sampai beliau duduk. Lalu aku keluar sebentar, aku menemui seorang, lalu aku mandi, kemudian datang dan beliau sedang duduk lalu berkata, "Kemana saja kamu wahai Abu Hurair?" Aku berkata kepada beliau bahwa aku tadi junub. Maka beliau bersabda, "Subhanallah wahai Abu Hurair, sesungguhnya seorang mukmin tidak najis." Dalam kitab Fathul Bar, Al-Hafidz Ibnu Hajar menjadikan hadis ini sebagai dasar kebolehan seseorang menunda mandi junub dan juga kebolehan dia menunaikan kebutuhan-kebutuhannya seperti memasak, mencuci pakaian, atau pergi ke pasar dan lain sebagainya. Beliau berkata, hadis ini menjadi dalil kebolehan mengakhirkan mandi junub dari awal waktunya dan kebolehan orang yang junub melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Hanya saja meskipun beraktivitas sebelum mandi besar diperbolehkan, namun jika seorang hendak makan atau minum setelah memasak, maka dia dianjurkan untuk wudhu terlebih dahulu. Hal ini karena menurut para ulama makan dan minum tanpa wudhu dalam keadaan junub hukumnya makruh. Sesuai hadis riwayat Imam Muslim dan Sayyidah Aisyah, dia berkata, apabila Rasulullah SAW berada dalam kondisi junub, kemudian beliau ingin makan atau tidur, beliau berwudu sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Juga Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami boleh tidur sedang dia dalam keadaan junub?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, apabila salah seorang dari kalian telah berwudu, hendaknya ia tidur." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga dalam suatu hadis yang lainnya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengannya di salah satu jalan Madinah, padahal ia masih dalam kondisi junub. Lalu ia segera pergi menghindar dan segera mandi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mencari-carinya. Kemudian saat ia mendatanginya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu dari mana wahai Abu Hurairah?" Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, tadi Anda menjumpaiku saat itu dalam kondisi junub, maka aku tidak senang untuk duduk-duduk bersamamu
sehingga aku didahulu. Lalu Rasulullah bersabda, Subhanallah, sungguh orang mukmin itu tidak najis. Muttafaqun alaih. Menurut Ibnu Hajar, hadis ini menjadi petunjuk bahwa orang junub boleh menunda mandi junub dari waktu wajibnya, meskipun sebenarnya yang lebih baik adalah segera melaksanakannya. Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Bulbar. Kebolehan menunda mandi wajib ini tentu memiliki batasan, yaitu selama waktu sholat tidak hampir habis. Dalam hal ini Ibnu Rajab al-Hanbali menjelaskan, sungguh orang junub boleh mengakhirkan mandi junubnya selama waktu sholat tidak hampir habis baginya. Ibnu Rajab al-Hanbali, Fathul Bar. Seperti apa yang telah disebutkan di atas, seorang yang sedang junub diharamkan melakukan 5 perkara, yaitu sholat dan tawaf, menyentuh mushaf, membaca Al-Quran, dan menetap di dalam masjid tanpa berwudu terlebih dahulu. Akan tetapi jika dia berwudu terlebih dahulu, maka dia boleh menetap di dalam masjid, karena seperti yang diriwayatkan bahwa para sahabat berwudu ketika mereka junub, lalu mereka tidur di dalam masjid, dan wudu tersebut tidak dapat dibatalkan oleh pembatal-pembatal wudu, karena yang dimaksud dari wudu itu adalah meringankan junub. Ulama berpendapat bahwa dianjurkan bagi orang junub untuk berwudu terlebih dahulu sebelum makan, minum, tidur, dan mengulangi persetubuhan. Namun mandi untuk hal-hal tersebut lebih sempurna. Kan tetapi jika tidak berwudu untuk hal-hal tersebut, maka dianggap telah meninggalkan perkara yang utama. Kecuali jika tidak berwudu untuk tidur, maka dimakruhkan dengan beristidlal dengan hadis tersebut di atas. Juga karena diriwayatkannya, sungguh apabila seorang mukmin tidur, maka ruhnya pergi dan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kondisi orang yang sedang bertentangan dengan hal tersebut, sehingga apabila seseorang tidur dalam keadaan junub dan tidak meringankan junubnya dengan berwudu, maka ruhnya tidak akan bersujud. Berikut rukunnya mandi wajib atau mandi hadas besar yang kami sampaikan menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, karena mayoritas orang Indonesia penganut Imam Asy-Syafi'iyah. Rukun mandi wajib menurut mazhab Syafi'i yaitu 1. Niat dengan benar untuk menghilangkan hadas besar di sekujur tubuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membersihkan najis yang menempel di seluruh tubuh. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa mandi wajib baru dikatakan benar apabila najis dalam tubuh sudah hilang, adalah karena dianjurkan untuk membuang kotoran terlebih dahulu sebelum mulai mandi wajib. 3. Mengguyur menggunakan air sampai terkena ke seluruh tubuh. Menurut mazhab Syafi'i adalah mengguyurnya sampai terkena ke seluruh tubuh, sesuai hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata bahwa jika Nabi SAW mandi dari janabah, maka beliau mulai dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat, kemudian memasukkan jari-jarinya ke dalam air, kemudian menyelah dasar-dasar rambutnya sampai beliau menyangka air sampai ke dasar rambutnya, kemudian menyiram kepalanya dengan kedua tangannya sebanyak 3 kali, kemudian beliau menyiram seluruh tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Nabi tidak wudu lagi setelah mandi janabah. Hal ini dinyatakan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha.
ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi mengambil air sembahyang sesudah mandi janabat. Hadis rawah Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Mengenai batalnya wudhu karena menyentuh kemaluan seperti dalam hadis dari Busrah bin Sawad dan hadis riwayat Talib bin Ali, Nabi SAW bersabda, barang siapa menyentuh kemaluannya maka jangan sholat sebelum berwudu. Hadis rawah Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah, ditarjihkan oleh 4 ahli hadis. Juga seperti hadis riwayat Ahmad bin Amr bin Su'aib, juga hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah yang menjelaskan menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Tetapi bagaimana Nabi melakukan mandi junub, mencuci tangan atau membersihkan sebelum wudu, sehingga setelah mandi wajib tidak perlu lagi wudu. Sebagaimana Nabi SAW melakukan mandi wajib, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika mandi janabah Nabi SAW memulainya dengan mencuci kedua tangannya, kemudian beliau menumpahkan air dari tangan kanannya ke tangan kiri, lalu mencuci kemaluannya, kemudian berwudu seperti wudunya orang sholat. Kemudian beliau mengambil air lalu memasukkan jari-jari tangannya ke sela-sela rambutnya, dan apabila ia yakin semua kulit kepalanya telah basah, maka beliau menyirami kepalanya 3 kali. Kemudian beliau membersihkan seluruh tubuhnya dengan air, dan kemudian diakhiri beliau mencuci kakinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lafaz niat mandi wajib. Hal ini terdapat beberapa bacaan niat mandi wajib. Semua tergantung tujuan melaksanakannya mandi wajib. Di antaranya lafaz yang secara umum dan ini dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bisa dapat menghilangkan hadas besar, yaitu nawaitul wusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Juga boleh lafaz niat mandi junub sebagai berikut: nawaitul husla li raf'il hadasil akbari an jamil badani fardhon lillahi ta'ala. Niat saya mandi itu menghilangkan hadas besar dari semua badan fardu karena Allah Ta'ala. Dalam lafaz niat mandi wajib yang kami rekomendasikan bagi laki-laki atau wanita, lafaz niatnya sebagai berikut: nawaitul wusla li raf'il hadasil akbari minal jinabati fardhon lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah Ta'ala. Dalam madhab Syafi'i, niat harus dilakukan bersamaan dengan saat air pertama kali disiramkan ke tubuh. Sedangkan lafaz niat mandi wajib wanita setelah haid, yaitu nawaitul husla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardhon lillahi ta'ala. Niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar dari haid fardu karena Allah Ta'ala. Atau artinya aku niat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari haid karena Allah Ta'ala. Berikut lafaz niat mandi wajib wiladah setelah melahirkan, yaitu nawaitul husla li raf'il hadasil akbari minal wiladati fardhon lillahi ta'ala. Niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar dari melahirkan fardu karena Allah Ta'ala. Berikut lafaz niat mandi setelah nifas. Nifas adalah keluarnya darah dari rahim wanita karena melahirkan atau setelah melahirkan. Darah nifas akan keluar kurang lebih selama 40 hari. Lafaz niatnya yaitu nawaitul husla li raf'il hadasil akbari binan nifasi fardhon lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari nifas fardu karena Allah Ta'ala. Sebagai tambahan atau
pelengkap pembahasan. Berikutnya adalah hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil, atau dengan kata lain, siapa yang batal wudhunya maka dia diharamkan dalam 4 hal, yaitu sholat, tawaf, dan memegang mushaf dan membawanya. Akan tetapi bagi orang yang berhadas kecil masih boleh membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Ada ijma' atau kesepakatan ulama, bagi yang berhadas boleh membaca Al-Quran. Yang menyatakan ijma' ini adalah Ibnu Abdul Bar dan Al-Qadiyat, Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Juga anak kecil mumayyiz yang sudah tamyiz masih boleh menyentuh mushaf Al-Quran untuk belajar dan menghafal walaupun tidak dalam keadaan suci. Hal ini menjadi pendapat jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Kembali pada pokok pembahasan. Dalam pelaksanaan mandi wajib atau junub ada beberapa kesunahan yang bisa dilakukannya, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Di antaranya yaitu 1. Membasuh tangan hingga 3 kali, membersihkan segala kotoran atau najis yang masih menempel di badan. 3. Berwudu dengan sempurna. 4. Mengguyur kepala sampai 3 kali, bersamaan dengan itu melakukan niat menghilangkan hadas besar. 5. Mengguyur bagian badan sebelah kanan hingga 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan badan sebelah kiri juga 3 kali. 7. Menggosok-gosok tubuh depan maupun belakang sebanyak 3 kali. 8. Menyela-nyela rambut dan jenggot bila punya. 9. Mengalirkan air ke lipatan-lipatan kulit dan pangkal rambut. Sebaiknya hindarkan tangan dari menyentuh kemaluan. Kalaupun tersentuh, sebaiknya berwudu lagi. Di samping beberapa kesunahan ketika pelaksanaan mandi, juga ada banyak macamnya mandi yang disunahkan, yaitu apabila dikerjakan dapat pahala atau ganjarannya. Al-Qadi Abu Suja rahimahullah mengatakan dalam tarkib menyebutkan mandi yang disunahkan ada 17, yaitu mandi ketika akan mengerjakan sholat Jumat, mandi ketika akan mengerjakan sholat Idul Fitri, mandi ketika akan mengerjakan sholat Idul Adha, mandi ketika akan mengerjakan sholat istisqa atau minta hujan, mandi ketika akan mengerjakan sholat khusuf atau gerhana bulan, dan sholat khusuf gerhana matahari, mandi setelah memandikan jenazah, mandi bagi orang kafir setelah masuk Islam, mandi bagi orang yang sembuh dari gila, mandi bagi orang yang sadar dari pingsan, mandi ketika akan mengerjakan ihram, mandi ketika akan memasuki Mekah, mandi ketika akan wukuf di Arafah, mandi ketika akan mabit bermalam di Muzdalifah, mandi ketika akan melempar 3 jumrah, mandi ketika akan mengerjakan tawaf, mandi ketika akan mengerjakan sa'i, mandi ketika akan memasuki kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk hukum-hukum mandi Jumat itu hukumnya sunnah muakkadah sebagaimana dalam hadis berikut ini. Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat maka itu baik, dan barang siapa yang mandi maka itu lebih utama. Hadis rawi Abu Dawud nomor 354, Tirmidzi nomor 497. Tirmidzi berkata bahwa hadis ini hasan. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Sedangkan dalil lain yang menyatakan mandi Jumat itu wajib, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'd Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Hukum mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap yang sudah berusia balik. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari nomor 770 dan Muslim nomor 846. Makna hadis ini adalah mandi Jumat itu sunnah muakkadah atau sunat yang sangat dianjurkan, karena kompromi dengan hadis sebelumnya. Mandi Jumat dihukumi sunnah, walau bisa dihukumi wajib jika memang jadi bentuk nazar. Sedangkan lafaz niatnya mandi Jumat yaitu nawaitul husla liyaumil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya mandi pada hari Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Atau dengan lafaz niat mandi Jumat sebagai berikut: nawaitul husla li sholatil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya mandi untuk sholat Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Sedang untuk mandi di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha sebagai berikut. Ada sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sebagai berikut. Dari Nafi, ia berkata bahwa Abdullah bin Umar biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang. Hadis Rawal Malik dan Muwatta 126. Imam An-Nawawi menyatakan bahwa ajar ini sahih. Mandi hari raya ini berlaku bagi yang merdeka atau budak, yang balik atau yang masih anak-anak. Waktu awal mandi hari raya dari pertengahan malam, sedangkan waktu akhirnya adalah dengan tenggelamnya matahari, karena mandi ini disandarkan pada hari Id, di mana hari Id dikatakan berakhir dengan tenggelamnya matahari. Lafaz niat mandi di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha yaitu nawaitul husla liyaumil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi pada hari raya Idul Fitri sunnah karena Allah Ta'ala. Lafaz niat mandi hari raya Idul Adha nawaitul husla liyaumil Idul Adha sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi pada hari Idul Adha sunnah karena Allah Ta'ala. Juga berlaku hukum mandi setelah memandikan jenazah tersebut dalam hadis: siapa yang memandikan jenazah hendaklah ia mandi. Siapa yang memikul jenazah hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 1661. Al-Baihaqi dalam Al-Kubra di Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagi yang menyentuh jenazah disunnahkan untuk berwudu. Sedangkan lafaz niat telah memandikan jenazah kurang lebihnya sebagai berikut: nawaitu sunnatal husli li ba'dil husla lil mayyiti lillahi ta'ala. Dan niat mandi sunnah setelah memandikan mayat lillahi ta'ala. Sedangkan lafaz niat memandikan jenazah laki-laki yaitu nawaitul husla li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Saya berniat memandikan jenazah laki-laki karena Allah Ta'ala. Lafaz niat memandikan jenazah perempuan yaitu nawaitul husla li hadzal mayyitati lillahi ta'ala. Saya berniat memandikan jenazah perempuan karena Allah Ta'ala. Berikut mandi wajib bagi orang kafir setelah masuk Islam atau mu'alaf. Waktu mandi dimulai ketika mulai masuk Islam. Waktu mandi berakhir ketika sudah berlalu waktu yang lama atau berpaling darinya. Anhu enggan untuk mandi. Yang diperintahkan mandi di sini adalah mandi karena masuk Islam, dan sebelumnya kafir, termasuk juga orang murtad yang kembali masuk Islam. Begitu pula yang masuk Islam sendirian atau ikut yang lain. Ketika masuk Islam disunnahkan pula menghilangkan rambut sebelum mandi. Itu selama pada masa kafir tidak berhadas besar. Jika berhadas besar di masa kafir, maka mencukur rambut dilakukan setelah mandi. Yang tidak perlu dicukur adalah jenggot dan alis.
Berikut ada 3 keadaan yang disunahkan mencukur habis rambut kepala. 1. Orang kafir ketika masuk Islam. 2. Bayi yang baru lahir. 3. Manasik umroh atau haji. Al-Bajuri. Ketika masuk Islam itu dihukumi sunnah jika selama masa kafir tidak pernah junub atau haid. Jika pernah mengalaminya, maka diperintahkan mandi wajib ketika masuk Islam menurut pendapat Yang terakhir, sedikit kami beri bocoran agar supaya kita benar-benar suci bersih dengan sempurna, atau sekedar untuk memahami tentang masalah mandi wajib secara zahir dan batin dalam rangka menghadap, menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada baiknya apabila video ini di-share ke teman, saudara, sanak kerabat, famili, keluarga, istri, atau suami, dan lain-lain. Pernah diceritakan dalam kajian Ma'rifat oleh Alamah juga dengan ilmu kasabnya yang selevel satu aliran dengan Kiai Hamid Pasuruan dan lain-lain. Beliau Muhammad Jamhar Abdul Karim Banten, selaku pemuka agama yang banyak menemui hamba Allah yang masih kotor sebagian badan batinnya, bahkan ada yang menumpuk kotorannya, ada yang sebagian badan batinnya, juga ada yang seluruhnya kotor. Hal ini kata beliau karena belum ditaubati mandi wajibnya, baik mandi haidnya, janabahnya, wiladahnya, dan nifasnya sebelum mereka bergabung nyantri ilmu syariah atau nyantri ilmu hakikat di pondok pesantrennya. Juga adanya kotoran batin hadas besar ini tetap ada walaupun sudah tua atau sepuh bila tidak ditaubati. Berikut doa atau niat mandi taubatnya dari semua hadas besar yang kami kutip dari kajian Ma'rifat grup WA beliau wilayah Jawa Timur dan Pusat. Niat saya mandi taubat dari mandi hadas besar yang tidak sah sejak balik hingga saat ini karena Allah Ta'ala. Juga niatnya mandi taubat dari janabah. Niat saya mandi taubat dari mandi janabah yang tidak sah sejak balik hingga saat ini karena Allah Ta'ala. Mandi taubat dari haid. Niat saya mandi taubat dari mandi haid yang tidak sah sejak balik hingga saat ini karena Allah Ta'ala, dan lain-lain. Mengenai perihal mandi wajib yang disusun secara jelas ringkas sebagai berikut. 1. Pakai air keran supaya aman dari air mustakmal. 2. Tidak sah ketika mandi wajib niat dahulu baru air mengenai bagian badan, sebab niat itu harus berbarengan dengan perbuatan. 3. Saat air keran mengenai badan manapun, maka barulah niat mandi hadas besar. Ada yang berpendapat saat mandi wajib tidak boleh ada sabun atau terlebih dahulu sampai air merata atau mandi wajibnya selesai, sebab sampo atau sabun berpotensi air yang menyebar sudah menjadi mutaghayyir. Karena itu salah satu syarat mandi junub adalah jangan ada di tubuh sesuatu yang disebut yughayyiru ma atau mengubah air. Itu contoh, 1 gayung air belum merata sudah pakai sabun atau sampo. Fungsi sabun atau sampo di sini hanyalah untuk agar badan harum dan wangi, atau untuk membersihkan kotoran dari minyak dan lain-lain sebelumnya. Sedangkan cara mandi taubat, saat air jatuh di bagian badan maka baca, niat saya mandi taubat dari segala dosa dan maksiat karena Allah Ta'ala. Juga bisa mandi taubat khusus, seperti contoh, niat saya mandi taubat dari mandi wajib, haid, nifas, wiladah, dan jenabah yang tidak sah karena Allah Ta'ala. Bacalah istighfar memohon ampunan di dalam hati kalian dengan tulus ikhlas sambil mengingat-ingat dosa
yang pernah kalian lakukan. Setelah sekiranya cukup, maka kalian sudahi mandinya dan langsung berpakaian tanpa mengelap ataupun mengeringkannya. Kemudian berwudulah dengan sempurna. Salat taubat. Lakukan niatnya. Usolli sunnat taubati rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Salat saya sunnah taubat 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang masalah mandi wajib sunnah dan lebihnya tentang wudu. Bagi yang ingin mengikuti bedah rohani dari Abah Muhammad Jamhari Abdul Karim Al-Bantani, dimulai dari proses pendaftaran mandi taubat, sholat taubat, cek spiritual, dan lain-lain. Silahkan klik link yang ada di deskripsi video ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, maslahat, juga menjadi sebab-sebabnya ibadah kita, sholat kita, haji dan umroh kita, dan lain-lain semua jadi makbul dan mabrur dengan sempurna. Amin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Salam. Enak ini pakai coklat ini. Bikin sendiri ya coklat apa beli itu? Beli ya. Biasanya coklat bubuk dikasih anu itu, dikasih gula. Ada Jong, jual dia Jong. Repot Jong. Enggak lah Jong.